Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, penuh semangat, dan terus punya kerinduan untuk mencari akan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita semua. Saudaraku, kita semua setiap pagi membawa pilihan secara sadar, yaitu apakah kita akan memeluk kecemasan, ketakutan, atau menyambut ketenangan batin dalam menjalani hidup ini. Hari ini mari kita mulai melakukan suatu transaksi spiritual bersama dengan Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiran dan kecemasanmu dan ketakutanmu yang sebenarnya itu semua adalah sia-sia dan sungguh menguras energi kita. Kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan sebagai gantinya, bukalah hati untuk dapat menerima suatu damai sejahteranya yang sejati, yaitu suatu kedamaian ilahi yang melampaui segala akal budi manusia. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, saat ini kami datang membawa hati yang seringkali dipenuhi dengan berbagai macam kecemasan hidup. Hari ini kami mau mengambil suatu pilihan secara sadar untuk melakukan suatu transaksi spiritual di hadapan Engkau. Kami serahkan seluruh kekhawatiran kami, ketakutan kami yang sungguh sia-sia ini dan tidak berguna ini ke dalam tangan Engkau. Dan sebagai gantinya, maka kami membuka hati untuk dapat menerima damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Roh Kudus, tuntunlah renungan kami ini agar pikiran kami senantiasa diperbarui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap pagi ketika kita membuka mata, kita ini seringkali langsung disambut oleh suatu antrean beban pikiran yang siap menuntut suatu perhatian kita. Mulai dari urusan soal pekerjaan yang seolah-olah tidak pernah selesai, soal berbagai macam tagihan, itu semua menanti. Juga soal kesehatan keluarga kita, juga hingga suatu ketidakpastian tentang hari esok. Dan segala itu membuat pikiran kita terbebani, kita merasa tertekan. Cemas itu seolah-olah sudah menjadi suatu bawaan otomatis dari kehidupan di zaman modern ini. Kita hidup dalam dunia yang terus bergerak dengan begitu cepatnya, di mana segala kendali itu seringkali menjadi terasa terlepas dari yang dapat kita genggam. Namun kita sebagai orang percaya, kita ini tidak dipanggil untuk menjadi suatu tawanan dari rasa cemas, dari rasa kekhawatiran yang ditimbulkan oleh pikiran kita sendiri. Di tengah riuh rendahnya tekanan hidup ini, firman Tuhan melalui Rasul Paulus menawarkan sebuah alternatif yang sungguh sangat luar biasa, yaitu sebuah transaksi di bidang spiritual. Kita diajak untuk menukar apa yang dapat merusak jiwa kita dengan apa yang bisa menghidupkan jiwa kita. Saudaraku, sebelum kita melepaskan berbagai macam kecemasan dan kekhawatiran, kita harus mau melihat hidup ini secara jujur. Apa sih sebenarnya kekhawatiran dan kecemasan itu? Kekhawatiran adalah suatu kondisi
di mana pikiran kita dipenuhi oleh berbagai macam skenario buruk yang belum tentu yang kita bayangkan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Namun dampaknya saat ini terasa sudah merampas sukacita kita hari ini. Segala sesuatu yang kita takutkan di akan masa yang akan datang itu sudah merampas damai sejahtera kita pada hari ini. Secara logis dan juga secara spiritual, kekhawatiran adalah suatu investasi yang sepenuhnya itu adalah sesuatu hal yang gagal. Kekhawatiran menguras energi emosional kita, mengaburkan pandangan kita, fokus kita dari kebaikan Tuhan, dan mengonsumsi waktu kita yang berharga. Tanpa pernah bisa, kekhawatiran itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu masalah apapun. Kekhawatiran itu, juga kecemasan itu, tidak memiliki suatu kuasa apapun yang dapat mengubah masa yang sudah kita lalui di masa-masa yang lalu. Dan kekhawatiran dan kecemasan itu juga tidak bisa mengontrol hari esok juga masa depan. Dan kekhawatiran itu hanya berfungsi merusak damai sejahtera dan sukacita kita hari ini. Ketika kita menyimpan berbagai macam kekhawatiran, kita sebenarnya sedang memikul suatu beban yang sungguh tidak pernah dirancang untuk dipikul oleh kekuatan tubuh kita dan pundak kita secara sendirian. Disinilah letak akar dari kecemasan. Ilusi bahwa kita harus memegang kendali hari esok sepenuhnya atas segala sesuatunya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, Tuhan Yesus dan para rasulnya atau murid-muridnya sangat memahami suatu kecenderungan manusiawi ini. Karena itulah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, kita ini diberikan sebuah instruksi yang sungguh sangat spesifik. Yaitu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kata serahkanlah di dalam bahasa Yunani itu, dalam terjemahan bebasnya, itu memiliki arti yang sungguh sangat kuat. Ini bukan sekedar suatu meletakkan sesuatu secara perlahan-lahan, melainkan sebuah tindakan yang aktif yang memindahkan beban yang berat dari pundak kita ke pundak diri yang jauh lebih kuat, yaitu di dalam hadirat Allah. Disinilah transaksi spiritual itu terjadi. Tuhan menawarkan sebuah barter yang sungguh tidak masuk akal bagi logika manusia yang penuh kelemahan ini. Apa yang kita berikan, yaitu segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala kecemasan, dan segala ketidakberdayaan kita yang sungguh itu semua tidak berguna. Kemudian apa yang kita terima? Yang kita terima adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, juga ketenangan batin, dan juga keyakinan bahwa kita ini sungguh aman di tangan Bapa kita. Bayangkan saat Anda pergi ke sebuah pasar, membawa sekantong sampah yang begitu berat dan juga berbau sangat busuk. Lalu pemilik suatu toko yang ada di pasar, pemilik toko itu bersedia menukarnya
sampah yang Anda bawa itu ditukar dengan sekarung emas murni yang sungguh sangat berharga. Secara bisnis duniawi, transaksi ini sepenuhnya merugikan sang pemilik toko. Namun inilah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Dia mengambil setiap sampah-sampah kehidupan kita, sampah-sampah emosional kita, dan menggantinya dengan kedamaian yang dari Tuhan yang harganya sungguh sangat mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada alasan yang begitu kuat di balik transaksi yang sungguh tidak seimbang ini, yaitu pada frasa yang berkata, "Sebab ia memelihara kamu." Mengapa Tuhan mau melakukan suatu transaksi yang tampaknya sungguh berat sebelah ini? Bagian akhir dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 memberikan suatu alasannya dengan sungguh sangat indah. Sebab ia yang memelihara kamu. Kata memelihara di sini berarti bahwa Tuhan peduli pada hidup kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bisa melepaskan berbagai macam kecemasan itu hanya ketika kita sungguh-sungguh percaya pada karakter Tuhan yang sesungguhnya. Jika kita memandang Tuhan sebagai Bapa, Bapa yang begitu jauh, Bapa yang tidak peduli, atau Bapa Allah yang kejam, kita pasti akan menggenggam erat segala ketakutan kita itu karena kita merasa harus bertahan hidup sendirian mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Allah Bapa adalah gembala yang baik, yang menghitung setiap helai-helai rambut yang ada di kepala kita, maka melepaskan kendali kehidupan kita menjadi sebuah tindakan yang sungguh masuk akal. Karena kita mengerti Bapa kita Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kita Bapa yang peduli, Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kehidupan kita sungguh nyata di dalam hidup kita ini. Tuhan tidak pernah meminta kita menyerahkan kecemasan tanpa memberikan suatu jaminan kepastian hidup. Jaminannya adalah diri Allah Bapa kita sendiri. Pemeliharaan dari Bapa tidak selalu berarti hilangnya masalah atau badai kehidupan seketika itu juga. Melainkan suatu jaminan bahwa biduk atau bahtera kehidupan kita tidak akan pernah tenggelam karena Bapa kita ada bersama kita di dalam bahtera itu. Saudaraku, transaksi spiritual ini bukanlah sebuah peristiwa satu kali selesai yang terjadi secara otomatis saat kita menjadi orang Kristen atau saat kita menjadi pengikut Kristus. Ini adalah suatu pilihan sadar yang selalu harus diambil setiap hari, setiap saat, bahkan setiap jam. Kita berserah sepenuhnya pada kendali kehidupan kita kepada Bapa kita. Ketika kecemasan mengetuk pintu hati kita di waktu pagi hari atau kapan saja, kita ini dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, membuka pintu, mengundang ketakutan kecemasan itu masuk di dalam hidup kita dan membiarkan ketakutan dan kecemasan itu mengacaukan seluruh hari-hari hidup kita. Dan pilihan kedua, langsung mengalihkan ketukan itu
kepada Bapa kita. Kita fokus pada pemeliharaan penyertaan Bapa kita. Kemudian kita berkata di dalam hati kita, Tuhan, beban itu datang lagi ya Tuhan. Dan aku memilih untuk melemparkannya kepada Engkau sekarang juga. Inilah doa penyerahan kita kepada Tuhan. Damai sejahtera adalah sebuah disiplin spiritual yang kita lakukan dengan sengaja terus-menerus. Kita tidak bisa hanya duduk diam, menunggu rasa cemas, rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Kita harus aktif melakukan suatu barter tersebut. Setiap kali pikiran kita mulai berputar-putar pada kalimat bagaimana ya jika, maka kita harus memotongnya dengan kebenaran yang dari Tuhan dan kita berkata, Tuhan yang memelihara hidupku. Saudaraku, bagaimana kita mengaplikasikan transaksi spiritual ini dalam rutinitas harian kita? Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita latih dalam hidup kita. Yang pertama, sadar dan identifikasi. Akui di hadapan Tuhan apa yang membuat hati Anda senantiasa berdebar-debar atau pikiran Anda yang seolah-olah buntu, penuh ketakutan, penuh kecemasan. Jangan menyembunyikannya di balik suatu topeng yang kelihatan kita ini terlihat kuat. Yang kedua, sebutkan dan lepaskan. Nyatakan secara spesifik dalam doa-doamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku tentang hasil medis kesehatanku, tentang keuanganku, juga atau tentang hari esok atau masa depanku, masa depan anak-anakku, bahkan masa depan cucuku. Aku melepaskan semua beban ini Tuhan di dalam hadirat Engkau. Dan yang ketiga, terima dengan iman. Setelah menyerahkan, maka jangan diambil kembali apa yang sudah kita serahkan pada Tuhan itu. Ambil nafas dalam-dalam dan mintalah damai sejahtera yang dari Tuhan itu mengawal hati Anda dan juga mengawal pikiran Anda. Ingatlah pada Filipi 4 ayat 7 bahwa damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang keempat, melangkah dalam ketaatan hari ini. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan hari ini dengan setia dan biarkan bagian yang tidak bisa Anda kontrol itu menjadi urusannya Tuhan. Jangan mencoba apa yang menjadi kendali Tuhan itu Anda ambil alih untuk Anda kendalikan sendiri. Anda akan tertekan, Anda akan stres, Anda akan takut, Anda akan penuh kekhawatiran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menukar cemas dengan damai sejahtera adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia yang rusak ini, maka pemicu kecemasan itu akan selalu ada mengetuk hati kita. Namun kita memiliki suatu mezbah anugerah di mana kita selalu bisa meletakkan semua beban-beban yang menekan hidup kita ini. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus menggenggam erat segala kecemasan kita yang sungguh tidak berguna itu, atau kita mau membuka tangan kita, melepaskannya kepada hadirat Bapa dan membiarkan tangan Allah Bapa kita yang penuh kasih mengisi hidup kita
dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Lakukanlah transaksi spiritual itu sekarang juga. Sebab Bapa benar-benar yang memelihara hidup Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan ketenangan. Firman-Mu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengingatkan kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Engkau, karena Engkau yang memelihara hidup kami. Saat ini kami membuat suatu pilihan secara sadar untuk melakukan suatu transaksi spiritual di hadapan Engkau. Kami lepaskan dan serahkan seluruh beban kecemasan dan juga ketakutan kami yang sungguh sia-sia ke dalam tangan Engkau yang kuat. Dan sebagai gantinya, maka kami membuka hati untuk menerima damai sejahtera Engkau yang melampaui segala akal. Ajarlah kami untuk tidak lagi menggenggam berbagai macam kecemasan, melainkan mempercayai akan pemeliharaan Engkau yang sempurna setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah. Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan soal keuangan dan penyelesaian setiap persoalan yang ada. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya melalui firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat bagi hidup kita semua untuk kita dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan ini. Terima kasih saudaraku, sampai berjumpa kembali. Shalom, Tuhan memberkati.